merupakan sebuah kabupaten di Tatar Pasundan dan memiliki berbagai cagar budaya. Salah satunya yaitu situs makam Nyai Subang Larang yang berada di Hutan Jati, Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, Subang. Kisah Nyai Subang Larang tercatat dalam Carita Purwaka Caruban Nagari, karya Arya Cerbon yang dibuat pada tahun 1720. Nama asli Subang Larang yaitu Kubang Kencana Ningrum. Beliau lahir pada tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa yang merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati. Muara Jati ini merupakan pelabuhan penting di utara Jawa Barat yang termasuk kekuasaan Nagari. Sekitar tahun 1415 datanglah rombongan armada Cina yang dipimpin Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam di Muara Jati. Saat inilah Islam dikenal di Muara Jati. Pada tahun 1418 tiba pula seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq yang menumpang perahu dagang dari Campak. Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapa. Di saat inilah kemungkinan Ki Gedeng Tapa menganut agama Islam. Kemudian Syekh Hasanuddin pergi ke Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Pura, Desa Talaga Sari, Karawang dengan nama Pesantren Kuro. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan nama Syekh Kuro. Ki Gedeng Tapa menitipkan putrinya untuk belajar agama Islam kepada Syekh Kuro. Nyai Subang Larang belajar agama Islam di sana selama 2 tahun. Pada saat itu, Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang yang artinya yaitu pahlawan berkuda pada Kubang Kencana Ningrum. Nyai Subang Larang pun kembali ke Muara Jati sekitar tahun 1420. Sekitar tahun 1420-an, Ki Gedeng Tapa menyelenggarakan sayembara tarung satria. Yang menjadi pemenangnya dalam sayembara itu berhak memperistri putrinya yaitu Nyai Subang Larang. Dalam sayembara itu, Prabu Siliwangi mengikuti sayembara tarung satria dan memenangkan sayembara tersebut. Kemudian Nyai Subang Larang dan Prabu Siliwangi atau pemanah rasa menikah di pesantren Syekh Kuro dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya yaitu Raden Walang Sungsang, Nyai Larasantang, dan Raja Sangara yaitu Raden Kian Santang. Semasa hidupnya, Subang Larang dipercaya mendirikan pesantren dengan nama Kobong Amparan Alit di Teluk Agung. Nama Kobong Amparan Alit ini diperkirakan berubah menjadi daerah yang disebut Babakan Alit. Sekitar tahun 1441, Nyai Subang Larang wafat di Keraton Pakuan. Kemudian jenazahnya dibawa oleh abdi dalamnya untuk dimakamkan di Muara Jati. Abdi dalam Nyai
Subang Larang salah satunya adalah Eyang Gelok yang dimakamkan di Kampung Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara. Setelah Subang Larang meninggal, anak-anaknya memperdalam agama Islam dan keluar dari Keraton Pakuan. Ketiga anaknya itu menjadi pemeran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Yang pertama yaitu Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Beliau menjadi pendiri Kesultanan Cirebon. Kemudian yang kedua yaitu Larasantang. Memiliki putra yang bernama Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kemudian putra yang ketiga yaitu Raden Kian Santang atau biasa disebut Raja Sangara, menjadi seorang kesatria yang gagah di Pajajaran. Di lokasi makam Nyai Subang Larang ini terdapat juga benda-benda bersejarah. Di situs Nyai Subang Larang ini ditemukan berupa bebatuan dan perhiasan serta sejumlah peninggalan lainnya. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.